Sekarang gini, kita itu di rank berapa sih di dunia? 120-an. 127. Hmm. Do you think kita negara besar di dunia? Apakah kita punya hal yang menarik untuk ditawarkan pelatih-pelatih? Enggak. Jadi banyak yang nolak. Bahkan Clifford, feeling gue ya, ini cuma murni feeling sangat subjektif. PSSI itu maunya Van Gaal. Ya. Van Gaal nggak mau karena dia baru recover, dia tunjuk Clifford. Rekomendasikan Clifford. Akhirnya dengan segala masukan lahirlah itu Alex Pastoor dan Danny Lansat. Untuk ke backup. Ya, untuk ke backup. Untuk 3 pemain yang jadi satu unit. Sama kayak dulu Ferguson lah. Ya. Emang dulu zamannya Ferguson, dia berapa kali di lapangan? Dalam seminggu? Mungkin sekali. Ya. Yang cover siapa? Meulensteen kan? Sampai MU meraih berapa? 13 trofi. Dan kan sebelumnya ada Queiroz. Carlos Queiroz kan? Nah artinya sistemnya akan dibentuk seperti ini. Di program ESPN Belanda ada 4 komentator, 3 wartawan, 1 mantan pemain bola, Marcio Noving, bekas pemain. Dia bilang, gue juga bingung. Dia bilang harusnya nih Alex Pastoor yang jadi head coach. Kenapa Patrick Kluivert? Ini masalah PR strategi. Yeah. Oh, PR strategi dari timnas Indonesia, dari Erick Thohir, sehingga Kluivert yang punya nama sebagai pemain, yang bisa merangkul ruang ganti, itu sudah terbukti kasarnya begitu. Terus yang bisa meyakinkan diaspora lain untuk gabung. Sementara take-tackle-nya Alex Pastoor. Danny Lansat membantu ke Liga 1 karena dia kayaknya bisa bahasa Indonesia dan dia satu-satu yang punya darah Indonesia. Jadi 3 unit yang berbeda kekuatan dan karakter dijadikan satu untuk menggantikan satu pelatih. Trisakti ini. Itu Three Musketeers kalau gue sebut. Three Musketeer. Gitu. Tapi itulah. Ada yang bilang, ini kan biasanya kan teori konspirasi kan banyak ya, Coach ya. Ini kayaknya FIFA ini main mata nih sama Indonesia. Karena FIFA berkepentingan Indonesia masuk Piala Dunia sebagai negara yang penggemar sepak bola yang paling banyak. Gue denger juga itu. Sekarang pertanyaan gue adalah kenapa China nggak masuk terus, India nggak pernah masuk. Oh, tapi itu bukan negara pencinta sepak bola lah. Tapi penduduknya besar. I know. China lumayan lah. Iya, enggak sebanyak Indonesia. Enggak sedahsyat Indonesia. China itu penduduknya 1,4 miliar. 1,4. Ya. Masa nggak ada 200-300 juta sepak bola? Mereka bukan. Wah, Indonesia tuh diakuin, Coach. Iya, betul. Kalau nonton pakai lagu tanah, itu viral kemana-mana. Betul. I agree. Cuman kalau dibilang konspirasi FIFA, untuk gue kalau dengar konspirasi gitu ya. Suka ya? Bukan. Suka banget gue. Bukan. Kayak 911 dulu. Banyak konspirasi kan. Gue baca salah satu buku itu. Gue berpikir apakah masuk logika gua atau enggak. Sekarang kita bicara FIFA konspirasi yang pengen Indonesia masuk, mungkin bisa-bisa aja, tapi kelihatan nggak? Kita 6 pertandingan baru sekali menang kok. Iya. Jadi konspirasinya di mana? Hebohnya kayak menang 5 kali itu, Bos. Iya, padahal baru sekali menang. Euforia ya. Saya tahu lah ini kepentingan bisnis. Viewership, pasti. Rating pasti naik. Pasti. Merchandise pasti gila. Betul, tuh kita setuju. masuk tuh. Pasti setuju. Daripada masukin negara mau apa gitu. Iya. Cuman masalahnya konspirasinya itu lewat jalur apa? Kan toh ujungnya di lapangan. I know. Apa aja? Jadi mungkin ke depannya. Ya. Kita nggak tahu. Ya. We never know. Tapi setahu gue sampai detik ini dari U23 kita lebih sering dicurangin daripada dibantu. Ya, setelah mungkin mereka Bahrain, contoh. Ya. Bahrain kan kita tahu lah. Maka dari itu kalau orang bilang konspirasi kita dibantu FIFA, ya gue happy aja. Orang kan juruannya punishmentnya nggak berat-berat amat tuh, Coach. Iya, betul. You know? Iya. Jadi kayaknya ada invincible hand gitu di FIFA itu untuk membantu Indonesia sebagai, saya berani klaim, negara membantu lah. Membantu mungkin, tapi tidak sedemikian. Ya kalau berhasil apa enggak? Iya dong. Kalau membantu mungkin, make sense karena kita ya negara secara kuantitas yang lagi berkembang. Bahkan di talk show Belanda itu yang ESPN Belanda loh, bukan talk show asal-asalan. Dia bilang kita sudah nggak bisa anggap Indonesia itu dwarf football country. Kayak
kayak Liechtenstein, kayak Faroe Island. Enggak, Indonesia itu dengan pemain diaspora yang sekarang udah berkembang dan mereka berkembang pesat. Ini definitely Indonesia punya peluang untuk lolos. Maka dari itu pihak yang bertanggung jawab, yaitu PSSI, melakukan gebrakan-gebrakan yang high risk, semoga high gain. Gitu. Suka nggak suka, we have to move on. Ya kan? Jadi kalau gue bilang, ya so far sih yang gue selalu, sebelum ini huru-hara ini terjadi, gue selalu sering bilang bahwa ada perbedaan culture, yang sekarang udah gap ini udah nggak ada. Karena sepak bola itu nggak hanya di lapangan. Kalau di luar lapangan, di ruang ganti happy semua, di lapangan jadi happy. Faktor X yang gede banget. Faktor X yang gede banget. Ya, kita lihat dan your club lah, Ten Hag, Van Gaal, Mourinho, Ole, dan susah untuk merubah. Karena ada faktor yang nggak bikin mereka happy. Sampai Ten Hag sekarang, Amorim dibilang berhasil, ya belum juga, ya kan? Karena baru berapa game. Tapi apakah berhasil? Dia harus bisa pegang ruang ganti yang sudah ditunjukkan sama Arne Slot di Liverpool. Apakah Liverpool pasti juara? Enggak juga. Belum tentu juga. Sekarang udah macet-macet nih. Iya, cuman mereka menunjukkan happiness, kebahagiaan antar pemain untuk bermain itu kelihatan dibanding klub kayak MU, Arsenal, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini yang kita coba, gua harap pelatih yang baru ini coba meng-create kebahagiaan dulu, karena barier komunikasi udah nggak ada, barier culture, bukan hanya bahasa ya, tapi culture sudah nggak ada lagi. Ke pemain Indonesia gimana? Gue udah pernah tanya, ternyata pemain Indonesia tuh ngerti bahasa Inggris semua. Rata-rata. Jadi nggak masalah juga. Dan gue bilang ini ya, saya ke Belanda berkali-kali, suku bangsa yang paling lentur bicara bahasa apapun, termasuk bahasa Inggris, adalah orang Belanda. Ya, betul. Gue di Amerika, bro. Kalau orang Italia bahasa Inggris ketahuan. Perancis ketahuan. Orang Indonesia apalagi Jawa ketahuan, bro. Tapi orang Belanda nggak ketahuan. Belum tentu, Belanda dan Belgia. Lembut banget. Ya, gitu. Terus. Oke, tapi kita harus, bagaimanapun kita harus mengucapkan terima kasih pada Sintayong. Oh ya, absolutely. Without him, Indonesia tidak akan di level setinggi ini. Bung Helmi, saya itu tidak pernah menjelekkan Sintayong. Sekalipun, kasih contoh, tidak pernah. Yang gue lakukan adalah gue pengen Indonesia lolos dan peluangnya lebih besar dengan pelatih Belanda. Itu aja. Jadi gue agree, kita harus appreciate apa yang diberikan oleh Sintayong. So Sintayong kamsahamnida. Menantu gue orang Korea masalahnya ya. Oke, jadi keren lah. Ya kita harus tahu berterima kasih lah, saya pikir. Absolutely. Nggak perlu itu kan etika ya. Etika walaupun dia digaji gede juga, dia dapat pesangon juga banyak. Nggak perlu dikasihanin, tapi berterima kasih aja. Iya dong, harus. Memang harus lah. Oke, Coach, satu lagi gue mau bahas. Ini musim dingin, Coach, langsung aja. Kluivert akhirnya menjadi pelatih timnas. Dan banyak sekali yang mengkritisi ya. Jadi gue paham kritikan. Gue paham kritikan karena kalau you bandingkan Kluivert dengan STY, ya jelas kalah mentereng CV-nya. Ya dong. Sebagai pelatih. Bukan sebagai pemain. Sebagai pelatih. Kalah mentereng. Pertanyaan kedua kan adalah kenapa Erick Thohir melakukan itu? Nggak tahu. Jawabannya adalah di 2 hari kemudian. Pada saat dia menunjuk Pastur dan Denny Lansat. Alex Pastur itu reputasinya sangat bagus dari sisi taktikal. Setelah gue berpikir, oh ternyata yang diinginkan oleh Erick Thohir adalah menggantikan satu pelatih dengan 3 pelatih yang jadi satu unit. Karena 3 pelatih ini memiliki kekuatan masing-masing, dijadikan satu untuk menggantikan satu pelatih. Terus orang bertanya, lah Sintayong kan punya asisten SN juga. Iya, tapi kita nggak pernah tahu peran mereka apa kan? Nggak pernah diekspos kan? Dan sekarang kan benar-benar diekspos bahwa gue itu sampai riset. Gue kenal Alex Pastur waktu dia sebagai pemain. Dulu dia mantan pemain Volendam tim biasa aja. Denny Lansat gue sangat tahu karena pemain bagus, main di AC dan Feyenoord, main di timnas Belanda juga di generasi yang lagi bagus. Cuman ini kan gue udah 25 tahun tinggal di Belanda. Akhirnya gue riset kan. Dan bahkan gue kan 2 kali taping sama Tom Haye kan. Partnya